Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvi Hairul Rohmah dengan nomor pokok mahasiswa 222154031, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah artikel yang telah saya buat. Yuk kita simak. Untuk judul yang saya ambil yaitu pemanfaatan ekstrak bunga telang Clitoria ternate sebagai bahan pencegahan diabetes. Ada 5 pokok bahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, analisis dan hasil penelitian. Yang kelima, bahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Bunga telang Clitoria ternate merupakan tumbuhan asal Amerika Selatan bagian tengah yang menyebar ke daerah tropis terutama Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak abad ke-19. Nah, termasuk juga dalam famili Fabaceae yang biasanya tumbuh di daerah yang lebat hujan. Oleh karena itu, tanaman ini mudah sekali ditemui di beberapa daerah, salah satunya di kota Tasikmalaya. Bunga ini biasanya berwarna biru tua hingga biru keunguan, dengan bagian tengah berwarna putih atau kekuningan. Bunga dapat berkembang setiap 4-6 minggu setelah tanam, tergantung pada suhu dan kelembaban yang cukup. Olahan herbal berbahan dasar Clitoria ternate atau bunga telang ini dapat diolah dalam bentuk teh, agar mudah didistribusikan, dan juga obat herbal ini memiliki peluang yang besar di bidang kesehatan. Kelopak bunga telang tersebut memberikan warna biru ketika direndam dalam air panas. Sebagai bahan dalam minuman teh herbal ini telah digunakan di seluruh wilayah selama berabad-abad, serta digunakan untuk memasak. Yang kedua, ada kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan mengenai pengertian tanaman bunga telang, manfaat tanaman bunga telang, kandungan tanaman bunga telang, pengertian diabetes, penyebab diabetes, dan gejala diabetes. Yang pertama, pengertian tanaman bunga telang. Bunga telang merupakan tumbuhan yang termasuk famili Fabaceae yang merupakan tumbuhan perdu yang merambat. Yang kedua, manfaat tanaman bunga telang kaya akan antioksidan, mengurangi resiko gejala diabetes, melancarkan pencernaan, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan mata, dan meningkatkan ketahanan. Yang ketiga, kandungan tanaman bunga telang. Yang pertama, tanin, phlobotanin, saponin, triterpenoid, fenol, flavonoid, alkaloid, anthraquinone, anthocyanin, flavonol, glikosida, dan yang terakhir, steroid. Yang keempat, pengertian diabetes. Diabetes adalah penyakit metabolisme yang disebabkan oleh peningkatan glukosa atau gula darah. Yang kelima, penyebab diabetes, gangguan sistem kekebalan tubuh, obesitas dan kurangnya aktivitas fisik, resistansi insulin, genetik, fibrosistik, hemochromatosis, sindrom Cushing, akromegali, hipertiroidisme, obat-obatan, karbohidrat, lemak jenuh dan trans, daging merah dan olahan, serta minuman manis. Yang keenam, gejala diabetes diantaranya merupakan meningkatnya haus, sering buang air kecil, rasa lapar yang ekstrim, turun berat badan tanpa sebab, kelelahan, pandangan jadi kabur, lalu luka yang lama sembuh, juga sering mengalami infeksi seperti pada gusi, kulit, dan vagina. Pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian, lokasi dan waktu. Percobaan ini menggunakan metode eksperimen, dilakukan di rumah pribadi, Jalan Raya Barat 0148, RT 002 RW 017, Cikupang, Singaparna, Tasikmalaya, pada bulan Desember 2022. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu gelas, piring kecil, teko, dan sendok kecil. Sedangkan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu bunga telang. Yang ketiga, prosedur. Pertama-tama, cuci bunga telang yang sudah dipetik, kemudian bunga telang yang sudah dicuci kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan,
bunga telang dibentangkan di atas kertas, kemudian dijemur di bawah sinar matahari, langsung tanpa perlu ditutup dengan kain hitam atau ditutup dengan apapun. Penjemuran bunga telang ini dimulai dari pukul 8 hingga 12 dan dilanjutkan secara serentak keesokan harinya. Cara membuatnya: tuang air panas ke dalam gelas, lalu tambahkan bunga telang dan didihkan selama 15 menit. Warna biru telang memudar seiring waktu hingga air hangat berubah menjadi kebiruan. Lalu saat bunga telang ini sudah berhenti kehilangan warnanya, saring air dari kelopak yang tersisa, dan teh pun siap disajikan. Yang keempat ialah analisis dan hasil penelitian. Bisa dilihat pada tabel ya teman-teman. Tabel pertama menunjukkan hasil analisis komposisi bunga telang segar. Nah, berikut komposisi beserta kadar persenannya. Yang pertama, air 92,0765, yang kedua abu 11,8177, yang ketiga serat kasar 5,5067, yang keempat antosianin 0,051, yang kelima aktivitas antioksidan 98,72. Bisa kita lihat pada tabel 2 terdapat kadar senyawa aktif pada bunga telang, yakni yang di dalamnya senyawa kadar 1 berupa mg per bunga, kadar 2 berupa persenan. Yang pertama flavonoid, yakni 20,07 kurang lebih 0,55 0,1927. Yang kedua antosianin 5,40 kurang lebih 0,23 0,1927. Yang ketiga flavonol glikosida 14,66 kurang lebih 0,33 0,1927. Yang keempat kaempferol glikosida 12,71 kurang lebih 0,46 0,1927. Yang kelima quercetin glikosida 1,92 kurang lebih 0,12 0,1927. Yang keenam miracetin glikosida 0,04 kurang lebih 0,01 0,1927. Bisa kita lihat pada tabel 3, yaitu komposisi kimia bunga telang atau Clitoria ternate. Berikut komposisi beserta kadar persenannya. Yang pertama, air 92,4 kurang lebih 0,1. Yang kedua, abu 0,45 kurang lebih 0,15. Yang ketiga, lemak 2,5 kurang lebih 0,1. Yang keempat, protein 0,32 kurang lebih 0,03. Yang kelima, serat kasar 2,1 kurang lebih 0,2. Yang keenam, karbohidrat 2,23 kurang lebih 0,3. Yang ketujuh, kalsium 3,0953 kurang lebih 0,09. Metode ekstraksi telang yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara maserasi atau merendam 10 kuntum bunga telang segar dalam 250 ml air panas 100 derajat Celcius selama 30 menit. Ekstrak bunga telang kemudian dianalisis aktivitas antioksidan dan kandungan antosianinnya. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil analisis komposisi bunga telang segar seperti pada tabel 1, kadar senyawa aktif pada tabel 2, dan komposisi bunga telang pada tabel 3. Nah, teman-teman juga bisa melihat gambar olahan teh bunga telang yang sudah jadi. Penjelasan kelima yaitu pembahasan. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa bunga telang dapat dibuat menjadi minuman pengatur gula darah untuk mencapai konsentrasi setara dengan 2,116 mg dalpenidin 3 glukosida per takaran saji dengan proses yang relatif sederhana, yaitu perendaman dalam air. Konsentrasi ini dicapai dengan merendam 10-15 daun telang dalam 250 air panas selama 30 menit. Kestabilan antosianin dalam suasana basah rendah sehingga ekstraksi dilakukan dengan pelarut asam yang dapat merusak jaringan bunga telang. Pada tabel 2, suhu juga mempengaruhi kandungan antosianin yang diperoleh,
yaitu semakin tinggi suhu, semakin banyak antosianin yang diperoleh selama penyeduhan. Tetapi, kandungan antosianin ini juga menurun pada suhu 100 derajat Celcius karena degradasi antosianin. Kadar air yang tinggi juga dapat menyebabkan oksidasi senyawa flavonoid sehingga menurunkan aktivitas antioksidan. Pada tabel 3, yang bisa dilihat di tabel 2 diketahui bahwa kadar air bunga telang hasil penelitian tidak berbeda dengan yang dilaporkan oleh Neda et al. 2013 yang berarti bahwa kadar air bunga telang segar sangatlah tinggi. Penjelasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Bunga telang mengandung pigmen antosianin yang menyebabkan warnanya berubah dari merah menjadi ungu tua. Bentuk poliasilasi dari antosianin ini memiliki lebih dari 2 gugus asli, membuat ekstrak bunga telang lebih stabil dalam kondisi asam. Ekstrak bunga telang juga dapat diperoleh dengan ekstraksi maserasi menggunakan aquades yang dikombinasikan dengan asam tartarat. Antosianin dalam bunga telang stabil bahkan selama pengeringan udara panas dan tidak mengalami kehilangan intensitas warna yang signifikan selama proses penguapan dan pasteurisasi, menunjukkan bahwa ekstrak telang dapat digunakan sebagai pewarna dan sumber alami lokal. Antioksidan alami yang dapat ditambahkan pada berbagai produk seperti minuman, es krim, sirup, roti, dan kue. Sekian penjelasan artikel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.